Teman-teman, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh benda alam: pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contoh benda buatan yaitu mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Antara ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume itu apa ya? Massa itu apa ya? Oke, volume disebut juga kapasitas atau disebut juga isi. Nah, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Nah, teman-teman, massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi, massa dan berat itu memiliki perbedaan loh teman-teman. Massa di mana-mana itu sama. Namun kalau berat, itu dapat berubah-ubah tergantung gaya gravitasi di tempat tersebut. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Pembahasan yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Sifat yang kedua, benda padat memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Nah, yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam, benda padat dapat digenggam. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu sifat benda padat ya. Yang pertama, sifatnya benda padat itu bentuk dan volumenya tetap, walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah teman-teman. Bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang kedua yaitu benda padat memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau dalam wadah apapun, berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Lalu, tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Sifat yang keempat yaitu benda padat dapat berubah wujud menjadi benda cair atau benda gas. Contohnya, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair jika dipanaskan. Lalu ada lagi kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Sifat yang kelima yaitu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Benda padat yang lunak contohnya plastisin, tanah liat, play-doh. Nah, contoh benda padat yang keras kayu, batu, besi, dan lain-lain. Sifat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung oleh tangan kita.
Contoh benda padat yang ada di sekeliling kita yaitu batu, kayu, batu bata, ada plastisin, Play-Doh, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua, benda cair. Benda cair memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Yang keempat, zat cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang kelima, permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat yang kedelapan, menekan ke segala arah. Yang kesembilan, zat cair tidak dapat digenggam. Dan yang kesepuluh, zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau benda gas. Oke teman-teman, Miss Imas bahas satu persatu sifat benda cair. Sifat yang pertama, benda cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah, ke dalam gelas, ke dalam mangkuk, dan ke dalam botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sifat yang kedua yaitu zat cair memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Sifat yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang keempat yaitu zat cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Atau bisa kita lihat juga pada air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Sifat yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Nah, teman-teman perhatikan permukaan air pada kedua botol berikut ya. Nah, permukaan air dalam botol yang tegak dengan permukaan air dalam botol yang dimiringkan, permukaannya sama-sama datar. Karena memiliki sifat apa air itu? Memiliki sifat zat cair yang tenang akan selalu datar. Sifat yang keenam yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat yang ketujuh yaitu zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah teman-teman, peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat yang kedelapan yaitu air atau zat cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberikan beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Sifat yang kesembilan, air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Sifat yang ke-10, zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Contohnya, air ketika kita masukkan ke dalam freezer atau ketika kita dinginkan akan berubah wujud menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan berubah menjadi gas. Nah, contoh benda cair yang bisa kita temukan di lingkungan kita, yang pertama air, yang kedua minyak goreng, yang ketiga madu, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Berikut adalah beberapa sifat dari benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, benda gas menekan ke segala arah.
Yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Namun ada beberapa benda gas yang bisa dilihat. Oke teman-teman, Miss Imas bahas satu persatu sifat dari benda gas. Sifat yang pertama, bentuk dan volumenya berubah atau tidak tetap. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya nih, ada gambar teman-teman. Pada gambar tersebut ada seorang anak sedang meniupkan udara ke dalam balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat yang kedua yaitu benda gas menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan di dalam balon. Sifat yang ketiga yaitu benda gas menekan ke segala arah. Nah, hal ini dapat kita lihat saat kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon tersebut terus kita tiup, maka balon tersebut akan membesar dan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat yang keempat yaitu benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sifat yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Nah teman-teman, ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Asap dan awan memiliki partikel penyusun lain selain gas. Namun, asap dan awan masih bisa kita kategorikan atau kita kelompokkan sebagai benda gas yang dapat kita lihat. Nah, teman-teman, contoh benda gas yang dapat kita temui di sekitar kita yaitu ada udara, asap, awan, uap air, dan LPG. Nah, LPG ini merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Oke teman-teman, Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas yang semuanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri loh teman-teman, yaitu benda itu memiliki massa dan volume. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.